Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Hasna, Jimmy, Naik, Artika, dan Vingga yang on time. Eh, Bapak, ya, yang Bapak yang gimana? di zamannya lagi di luar apa masih lagi apa? Oke, kita Maaf Pak, akan. Iya, gimana, Vingga? Suaranya putus-putus. Oke, saya lanjutkan kembali ya, teman-teman semua. Oke, selamat sore semuanya. Hari ini kita melanjutkan pertemuan kita yang kedua terkait kegiatan perkuliahan kita hari ini, mata kuliah digital marketing, prodi kewirausahaan ya, untuk kelas R002. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat rekan yang udah mensubmit tugas tepat waktu. Saya lihat ada beberapa yang belum mensubmit. Deadline-nya sore ini jam 5 sore. Oke, saya update materi dulu. Oke, yang sudah open cam, yang sudah join, mohon open cam selama kegiatan perkuliahan. Siska Amelia, tolong di open cam ya. Nanti saya akan cek berkala dan saya akan catat yang jarang open cam, nanti saya akan rekap. Kemudian yang sudah join tepat waktu tadi, yang saya sebutkan namanya, terima kasih banyak sudah join tepat waktu sebelum kegiatan perkuliahan. Saya sangat appreciate mahasiswa yang sangat disiplin dan sangat menghargai waktu. Terima kasih banyak. Nah, rekan-rekan semua, hari ini kita masuki pertemuan kedua mata kuliah digital marketing 2 September 2025. Nggak kerasa kita udah masukin bulan September. Rekan-rekan semua, di minggu lalu saya memberikan tugas ke satu mata kuliah digital marketing dan teman-teman sudah menjawab ada dua part soal. Yang pertama menjawab 12 pertanyaan, kemudian yang kedua membuat video di Instagram ya, dan memfollow akun saya dan mengkolaborate video ke akun saya. Nah, sebelum masuk presentasi yang akan disampaikan oleh rekan kita, Agung Saputra dan Jimmy Pratama, nanti saya coba kita lihat dulu rekap mahasiswa yang sudah mensubmit tugas. Kalau di sini saya cek ada beberapa mahasiswa yang masih belum mensubmit tugas ya. Ada video yang masih kosong, yang untuk Instagram. Kemudian ada yang untuk jawaban di akademia masih belum ya. Silakan masih ada waktu sekitar 15 menit, apa sekitar 30 menit kurang ya, sampai jam 17 untuk deadline tugas pertama ini. Jadi mohon ke depannya bagi yang jarang buat tugas untuk mensubmit tugas tepat waktu. Oke, selanjutnya yang sudah join untuk presentasi, saya coba Agung sudah hadir? Agung, kalau belum, Jimmy sudah siap, Jimmy? Sudah siap, Pak. Boleh, silakan Jimmy untuk pertanyaan Jimmy untuk pertanyaan nomor 7 sampai 12. Waktu dan kesempatan saya persilakan. Maaf, Pak, boleh tunggu sebentar nggak, Pak? Soalnya lagi nganin laptop nih, Pak. Di Oke, ini, Pak. oke, silakan. Boleh, silakan. Lagi loading, Pak. Sebentar, Pak ya. Oke, sambil menunggu rekan kita presentasi menyiapkan bahan presentasinya, kita lihat video dulu beberapa tugas yang sudah mensubmit. Semua videonya bagus, teman-teman. Terima kasih banyak, sangat kreatif ya. Kemudian juga sangat sangat ini ya, sangat menarik untuk kita lihat. Kita lihat video yang pertama dulu sambil nunggu Jimmy menyiapkan laptopnya. Semuanya, kenalin aku Cynthia Masa dari program studi kewirausahaan. Ini aku mau bahas sedikit tentang dunia digital. Sekarang, dunia digital sudah berkembang sangat cepat. Dan ternyata ini sangat membantu pelaku UMKM untuk berkembang loh. Dulu, UMKM hanya bisa mengandalkan toko offline. Tapi, sekarang mereka bisa berjualan lebih luas melalui marketplace seperti Tokopedia, Shopee, dan berbagai media sosial lainnya. Dunia digital juga membantu kita dalam promosi.
dengan Instagram, TikTok, atau iklan online, produk UMKM bisa dikenal lebih banyak orang. Selain itu, ada juga fintech yang bisa mempermudah kita dalam bertransaksi. Jadi, pembayaran bisa lebih cepat. Dan UMKM punya peluang lebih besar untuk berkembang. Jadi, perkembangan dunia digital benar-benar membuka jalan bagi UMKM untuk naik kelas. Yuk, saatnya UMKM go digital. Oke, bagus ya. Ini tadi rekan kita Cindy Amarsa ya. Jadi mulai dari perkenalan, kemudian yang saya suka video Cindy ini dia berani gitu ya menampilkan wajahnya. Ada beberapa video mahasiswa itu dia menggunakan voice overnya, menggunakan video orang lain ya, kemudian di voice over kan. Nah, kalau si Cindy berani gitu ya, Cindy berani untuk bisa menyampaikan dan sharing ya, suaranya juga jelas, ada backsoundnya, berada di kampus Unja ya, di gedung Fakultas Ekonomi. Jadi saya sangat menarik nih, bagus. Dan terima kasih Cindy untuk tugasnya dibuat dengan baik. Ya, terima kasih. Oke, lanjutnya kita lihat video selanjutnya sambil nunggu Agung dan Jimmy ya. Kita lihat. Lu sadar nggak sih? Sekarang banyak banget UMKM yang bisa tiba-tiba dikenal orang se-Indonesia. Bahkan cuman modal HP doang. Dulu jualan tuh ribet, harus punya toko, nunggu orang datang. Sekarang tinggal upload foto produk di Instagram, bikin video di TikTok, atau jualan di marketplace udah bisa dilihat ribuan orang. Belum lagi ada pembayaran digital. Jadi transaksi makin gampang, aman, dan nggak ribet cari kembalian. Ditambah aplikasi keuangan online, UMKM bisa catat pemasukan pengeluaran lebih rapi. Jadi, bisnis kecil bisa jalan kayak perusahaan gede. Intinya, dunia digital bikin UMKM punya peluang gede banget buat berkembang. Tinggal kitanya aja, mau nggak manfaatin kesempatan ini? Lu sadar? Oke, baik, terima kasih. Ini video dari rekan kita juga. Jadi dia membuat voice over, menjelaskan optimalisasi digital untuk bisa memaksimalkan bisnis UMKM seperti itu ya. Ini harapannya videonya memang video sendiri dan juga kalaupun mengambil video orang lain harus dicantumkan source-nya ya seperti itu. Dan voice over suaranya juga harusnya punya sendiri ya. Jadi biar otentik. Saya pengen mahasiswa yang membuat tugas itu benar-benar tugas sendiri, pun mengambil source dari internet itu harus dicantumkan. Nah, kayak misalnya Cindy nih ya, Cindy berani memunculkan mukanya, ya dia mencari informasi sebelum menyampaikan informasi lewat video juga dicari dulu di literaturnya referensi. Jadi pada saat menjelaskan juga nggak melantur kemana-mana. Jadi waktu 60 detik atau 30 detik yang ditentukan itu juga bisa informatif karena orang biasanya kalau videonya terlampau monoton dan kaku itu pasti akan bosen gitu ya. Nah, tapi kedua video ini juga sangat bagus. Kita lanjutkan ke video selanjutnya, terakhir. Ini cara UMKM naik kelas. Dulu, UMKM mungkin cuma mengandalkan pembeli di sekitar lokasi. Tapi sekarang, dunia digital membuka jalan baru yang tak terbayangkan. Dari yang tadinya cuma jualan di ruko, sekarang UMKM bisa pamer produknya ke seluruh Indonesia, bahkan dunia. Dengan media sosial, mereka bisa buat konten kreatif, jangkau ribuan orang lewat iklan, dan bangun komunitas pembeli setia. Ini bukan lagi soal modal besar, tapi seberapa kreatif kita memanfaatkan platform yang ada. Lupakan sewa toko yang mahal. Kini, UMKM bisa punya toko-toko sendiri di platform e-commerce. Semua prosesnya jadi lebih mudah, dari terima pesanan, atur stok, sampai kirim barang. Semua ada dalam genggaman, kapanpun dan dimanapun. Urusan keuangan juga jadi lebih gampang. Pembayaran digital bikin transaksi lebih cepat, aman, dan tercatat otomatis. Pencatatan keuangan jadi lebih rapi dan membantu UMKM berkembang lebih terencana. Jadi, digitalisasi bukan cuma tren, tapi kunci untuk UMKM bisa bertahan dan berkembang pesat. Ini saatnya UMKM naik kelas, bersaing di panggung yang lebih besar, dan membawa ekonomi lokal semakin kuat. Ayo, dukung UMKM lokal dengan belanja di toko online mereka. Dan buat kamu yang punya UMKM, jangan takut untuk belajar digital sekarang juga.
Oke, yang punya video ini siapa? Namanya? Ada yang kenal? Saya Pak, Jimmy Pratama Pak. Oh ya, Jimmy ini bagus ya. Jimmy bisa menampilkan mukanya yang pertama, kemudian juga kalau Jimmy konsisten bisa buat video-video seperti ini, karena gini ya, kalau kita lihat seperti di TikTok ataupun di Facebook Pro yang kita bisa monetis cari uang ataupun di Instagram, orang suka video-video yang edukatif, informatif gitu ya. Nah, mungkin Jimmy bisa mulai dari tugas ini. Nanti ke depannya siapa tahu bisa buat channel Instagram khusus misalnya yang informatif. Tahukah kamu kenapa piramida di Mesir itu misalnya sebagai tempat kuburan Raja Mesir Firaun misalnya gitu ya. Mungkin yang teman-teman kayak contohnya kayak calon sarjana kalau di YouTube gitu ya itu bagus informatif gitu ya. Jadi orang seneng gitu. Nah, termasuk video yang dibuat si siapa Jimmy ini bisa jadi peluang nih karena Jimmy sudah mulai tahu mulai dari mengambil take video kemudian juga apa mengambil misalnya pun video ataupun gambar yang diambil itu dia motion bergerak gitu ya. Jadi ini bisa menjadikan Jimmy untuk menjadi seorang content creator juga ya sambil jadi mahasiswa sambil daripada main Mobile Legends atau Free Fire yang ngabisin waktu misalnya buat video seminggu 2-3 video bisa dimonetize, bisa dapat uang juga dari sana, bisa dipertahankan ya Jimmy untuk buat konten-konten yang bagus. Oke, terima kasih untuk ketiga video yang samping semuanya yang udah submit juga sangat bagus. Cuma saya ngambil 3 video aja. Selanjutnya yang kebagian presentasi silakan. Siapa tadi? Agung sama Jimmy. Agung udah join? Kayaknya Agung tidak join ya. Jimmy silakan Jimmy udah siap Jimmy. Udah Pak, Pak cuman belum, ini tinggal share screen aja kan Pak ya? Boleh silakan coba di share screen. Kalau misalnya nggak nggak bisa materi dikirim biar saya coba bantu share screen kan. Tapi Jimmy udah pakai laptop kayaknya ya. Oh boleh Pak, kayaknya bantu. Iya Pak, Coba dikirim biar cuman agak patah-patah Pak, sebentar Pak ya. Dikirim ke grup kelas aja Pak ya. boleh. Mana materinya bisa dikirim? Coba. Nah, sebentar Pak ya. Untuk kedepannya yang presentasi mohon disiapkan dengan baik ya. Jadi pada saat presentasi, karena waktu kita itu sangat terbatas. Dan juga saya usahakan 1 jam aja untuk kegiatan perkuliahan. Jadi yang presentasi 5-10 menit. Jadi sisanya kita bisa eh, sharing untuk kegiatan perkuliahan materi. Oke, saya coba bantu share. Next teman-teman langsung ini ya disiapin jadi pada saat nanti presentasi bisa langsung present. Oke ini saya coba bantu share. Jimmy langsung ini ya langsung bisa share materinya. Oke silakan Jimmy. Suaranya belum ada bisa di open. Wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya selamat sore teman-teman sekalian dan Bapak dosen. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Bambang Purnomo yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan mengenai tugas yang pertama dari soal nomor 7 sampai nomor 12. Izin memperkenalkan diri Bapak, nama saya Jimmy Pratama dengan NIM C1E123003 dari Prodi Kewirausahaan, ruang R02, Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
Izin Bapak untuk langsung saja menyampaikan. Yang pertama itu mengenai kerangka kerja e-commerce. Jadi dalam kerangka kerja e-commerce ini terdiri dari 6 bagian Bapak. Yang pertama, platform e-commerce, yaitu toko online itu sendiri, contohnya seperti Shopee, Miganto, atau marketplace seperti Tokopedia dan Shopee dan lain sebagainya. Yang kedua, manajemen produk, yaitu mengatur dan menampilkan produk dengan deskripsi, gambar, dan harga yang jelas. Yang ketiga, sistem pembayaran, yaitu menyediakan metode pembayaran yang aman, contohnya seperti kartu kredit, transfer bank, dan e-wallet. Selanjutnya logistik dan pengiriman, yaitu mengelola proses pengiriman barang dari penjualan ke pembeli. Selanjutnya pemasaran digital, yaitu strategi untuk menarik pengunjung ke toko online. Dan yang terakhir, layanan pelanggan, yaitu menangani pertanyaan, keluhan, dan dukungan setelah penjualan, seperti customer service, Pak. Oke, next. Selanjutnya mengenai kelebihan e-commerce. Di sini terdiri dari 4 bagian. Yang pertama, lebih luas, yaitu penjual bisa menjangkau pembeli di seluruh dunia tanpa adanya batasan lokasi. Yang kedua, biaya rendah, yaitu tidak perlu menyewa toko fisik yang mahal. Yang ketiga, buka 24/7, yaitu toko online bisa diakses kapan saja, tidak ada batasan jam tutup waktu. Dan yang terakhir yaitu pilihan lebih banyak, yaitu pembeli punya banyak pilihan produk dan bisa membandingkan harga dengan mudah. Selanjutnya mengenai kekurangan e-commerce, yang terdiri dari 4 poin. Yang pertama, tidak bisa coba produk, yaitu pembeli tidak bisa menyentuh atau mencoba produk secara langsung sebelum membeli. Yang kedua, masalah pengiriman, yaitu risiko barang rusak atau terlambat sampai. Yang ketiga, persaingan ketat, yaitu banyak penjual yang bersaing di platform yang sama. Dan yang terakhir, keamanan data, yaitu risiko penipuan atau pencurian data pribadi. Selanjutnya mengenai berbagai hambatan dalam e-commerce, yang terdiri dari kepercayaan pelanggan, yaitu banyak pembeli yang ragu untuk bertransaksi online karena takut penipuan. Yang kedua, sistem pembayaran, yaitu kurangnya akses ke metode pembayaran digital, terutama di daerah yang belum terjangkau. Yang ketiga, infrastruktur logistik, yaitu masalah pengiriman di daerah terpencil atau kurangnya infrastruktur jalan yang memadai. Selanjutnya, kualitas internet, yaitu koneksi internet yang tidak stabil atau lambat di beberapa wilayah. Dan yang terakhir, literasi digital, yaitu masih banyak orang yang belum familiar atau tidak mengerti cara berbelanja online. Selanjutnya mengenai tantangan e-commerce di Indonesia saat ini, yang terdiri dari 4 bagian. Yang pertama, persaingan dari luar, yaitu masuknya produk murah dari luar negeri yang membuat produk lokal kalah bersaing. Selanjutnya, keamanan dan penipuan, yaitu meningkatnya kasus penipuan online yang merusak kepercayaan konsumen. Yang ketiga, infrastruktur yang tidak merata, yaitu masih ada beberapa yang sulit dijangkau untuk pengiriman barang. Dan yang terakhir, regulasi pemerintah, yaitu kebijakan yang belum sepenuhnya mendukung pertumbuhan e-commerce secara optimal. Selanjutnya, dampak pertumbuhan e-commerce bagi perekonomian Indonesia. Jadi, pertumbuhan e-commerce memberikan dampak yang sangat besar dan positif bagi perekonomian Indonesia. Ini membantu menciptakan lapangan kerja baru seperti kurir, admin online, dan lain sebagainya. Meningkatkan pendapatan UMKM, usaha mikro kecil dan menengah, serta mendorong inovasi digital di berbagai sektor. E-commerce juga mendorong konsumsi domestik dan mendongkrak pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Selanjutnya mengenai peran pemerintah Indonesia dalam menumbuhkan market e-commerce di Indonesia, yang terdiri dari 4 poin. Yang pertama, membuat regulasi, yaitu mengatur hukum dan kebijakan untuk melindungi konsumen dan penjual serta mencegah terjadinya penipuan. Yang kedua membangun infrastruktur, yaitu memperluas jaringan internet dan memperbaiki infrastruktur logistik terutama di daerah pelosok atau terpencil. Yang ketiga, mendorong UMKM,
yaitu memberikan pelatihan dan dukungan bagi UMKM agar bisa go online dan memasarkan produknya secara digital. Dan yang terakhir, meningkatkan kepercayaan, yaitu melakukan kampanye untuk meningkatkan literasi digital dan meyakinkan masyarakat bahwa transaksi online itu aman. Baik Bapak, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata atau salah penyampaian, saya mohon maaf. Saya Jimmy Pratama, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Jimmy yang sudah menjawab. Sebelum saya lanjutkan, Agung Saputra, jadi nggak join ya, belum join. Jadi tidak menyampaikan dan tidak presentasi dan akan saya notes. Oke, baik. Terima kasih Jimmy yang sudah ini presentasi. Next buat teman-teman yang kebagian presentasi untuk disiapkan dengan baik dan bisa langsung presentasi ini ya, materinya dengan optimal. Terima kasih rekan-rekan semua. Untuk selanjutnya saya akan menyampaikan update untuk perkuliahan hari ini, rekan-rekan semua. Sadar nggak sih? Oke. Nah, rekan-rekan semua, saya akan melanjutkan kalau di minggu kemarin di hari Rabu dan hari ini kita melanjutkan perkuliahan kita di hari Selasa, teman-teman semua, karena jadwalnya di hari Selasa ya, kemarin Rabu karena saya ada kegiatan. Nah, rekan-rekan semua, di minggu lalu itu kita berfokus terkait bagaimana latar belakang mengapa digital marketing itu sangat-sangat penting untuk dipelajari, apalagi rekan-rekan semua ini calon-calon para entrepreneur dari prodi kewirausahaan yang disiapkan dan diharapkan nanti setelah lulus dari Universitas Jambi, teman-teman bisa menyiapkan ya, mulai dari mental, kesiapan, kemudian strategi, pengetahuan basic, dan bagaimana cara menjadi entrepreneur yang baik nanti ke depannya, sehingga nanti teman-teman bisa, harapannya bisa menjadi entrepreneur muda yang sukses ke depannya. Nah, rekan-rekan semua, mata kuliah digital marketing prodi kewirausahaan hari ini, saya akan membahas mengenai masyarakat era digital, kemudian Internet of Things, pengertian dan konsep big data, kemudian efisiensi pemasaran secara online, dan membuat iklan lebih efektif menggunakan big data. Nah, rekan-rekan semua, kita sadari bahwa internet itu tidak bisa ini ya dihilangkan dari kehidupan kita saat ini. Saya sebagai pelaku di telco industri di perusahaan telekomunikasi, saya bekerja di Telkomsel ini dari tahun 2009 dan memang dari 2009 itu ini ya pada saat saya masuk ke sini perkembangan internet itu mulai dari teknologi 3G, kemudian 4G, sekarang 5G itu memang sangat-sangat cepat sekali. Kemudian saya membandingkan beberapa kecepatan internet antara Indonesia dengan di negara-negara yang maju lainnya. Saya melihat memang internet ini sangat-sangat dibutuhkan. Walaupun Indonesia masih belum sempurna untuk pemerataan 5G, namun menurut saya untuk konektivitasnya kita sebenarnya nggak kalah. Walaupun misalnya kalau dibandingin sama Korea ataupun Jepang ataupun Singapura, negara terdekat kita, itu kita masih di bawah mereka. Namun dari data yang terakhir saya baca untuk kecepatan rata-rata Mati kameranya. mohon maaf bisa di mute teman-teman yang baru join ya biar nggak mengganggu. Jadi untuk di internet di Indonesia itu rata-rata udah di kecepatan rata-rata untuk mobile khususnya yang teknologi GSM di handphone, di smartphone, di teman-teman menggunakan mobile seluler. Bukan WiFi ya, itu kecepatannya udah di angka 50 Mbps ke atas, sudah cepat. Dan ini juga sangat membantu kita untuk bisa nonton video, buffering misalnya, kemudian juga bisa jualan online untuk real time live gitu ya, misalnya di TikTok live ataupun di kita menggunakan media untuk seperti TikTok, YouTube, kemudian chatting dan lain sebagainya. Ini sudah cukup mampu. Somehow beberapa pada saat saya di beberapa daerah gitu ya di pinggiran gitu ya di Turki itu malah kecepatannya sangat-sangat jauh dibandingin kecepatan internet di kita.
Jadi saya pikir bagaimana kita sebagai calon-calon ini ya, calon-calon entrepreneur muda ini harus bisa memanfaatkan internet ini ya. Di minggu lalu saya sudah menjelaskan bagaimana jumlah pengguna internet di Indonesia, jumlah pengguna media sosial dari 285 juta, jumlah pengguna internetnya berapa, jumlah pengguna sosial medianya berapa, itu teman-teman sudah saya jelaskan. Jadi ini saya akan lanjutkan betapa besarnya jumlah pengguna internet di dunia ini, contohnya ya di 60 detik tahun 2020, kalau yang orang yang men-scrolling Instagram dalam waktu 60 detik itu ada 694 ini ya pengguna. Kemudian di Google Play dan App Store itu ada 400.000 orang yang mendownload. Kemudian di YouTube itu ada 4,7 juta video yang dilihat ya. Kemudian SMS yang terkirim itu ada 19 juta per 60 detik atau 1 menit. Di Facebook itu ada 1,3 juta orang yang logging di Facebook. Google itu ada 4,1 juta search queries di 1 menitnya. Kemudian Netflix itu 764 juta jam yang ditonton ya, dan selanjutnya dan selanjutnya. Jadi kita bisa melihat di keseharian kita ya, nggak usah jauh-jauh, di keseharian kita teman-teman cari tugas di AI, di ChatGPT, kemudian di search engine Google, kemudian juga TikTokan ataupun di media sosial lainnya, ataupun tools yang lain yang tentunya ini sangat memudahkan kita, termasuk kita saat ini berkomunikasi dengan layanan internet dengan konektivitas, ada yang dari handphone, ada yang dari laptop ya, menggunakan wifi atau menggunakan mobile seluler, yang tentunya ini membuat semua orang itu terkoneksi ya. Nah, tugasnya kami di Telkom Company ini adalah menyediakan layanan internet, baik itu kayak di kami ada IndiHome gitu ya, kemudian juga Simpati, Kartu As, Halo, Bayu ya, yang tentunya bisa memudahkan masyarakat itu terkoneksi hingga ke pelosok daerah, karena anak usaha dari Telkom yang harus bisa menyiapkan layanan sehingga ke pelosok daerah. Konektivitas ini yang dibutuhkan masyarakat saat ini. Bayangkan kalau misalnya di suatu daerah nggak ada internet, mau mempromosikan wisata, mau mempromosikan jualan dan lain sebagainya itu akan sulit gitu ya. Namun kalau sudah terkoneksi dengan internet ya, walaupun daerahnya masih kabupaten, itu mulai akan menumbuhkan ya, mulai dari bisnis, pariwisata dan lain sebagainya. Nah, kemudian teman-teman semua, kita lihat di sini di sebelah kanan ini ada Uber. Jadi salah satu the world largest taxi company own no cars. Jadi Uber ini nggak punya taksi, nggak punya mobil gitu ya. Mereka menyiapkan sistem, menyiapkan aplikasi yang memudahkan antara driver dan pengguna gitu ya. Sama juga seperti layanan Grab ya, Gojek gitu ya, Maxim. Mereka nggak punya mobil, tapi mereka menyediakan layanan aplikasi yang berbasis internet, di mana pengguna dan driver itu bisa saling terkoneksi dan saling membutuhkan. Kemudian Airbnb, nah ini ya, ini bagus nih. Ini paling sering mungkin teman-teman masih belum familiar atau yang sudah familiar. Jadi Airbnb ini adalah the largest accommodation provider that no real estate. Jadi mereka nggak punya real estate, nggak punya properti, nggak punya rumah, nggak punya kamar yang disewakan, tapi mereka seperti konsepnya driver Uber atau driver Grab atau taksi. Jadi orang yang memiliki rumah dan mau menyewakan, mereka bisa post ke Airbnb. Jadi saya sering kali pada saat saya keluar gitu ya, misalnya di Tokyo, di Kyoto, di Osaka tuh saya menggunakan ini karena ini sangat nyaman. Kita bisa sewa apartemen dan bisa motong menggunakan kartu kredit kita. Kemudian kita bisa mencari review apartemen yang bagus dan bisa dekat dengan station terdekat gitu ya. Ini sangat-sangat benar-benar bisa memudahkan kita bagi orang asing gitu yang akan mencari tempat tinggal tapi bukan hotel. Kalau hotel kan mungkin ini ya mungkin agak sulit untuk masak karena kan terbatas. Tapi kalau Airbnb saya lebih senang karena apartemen itu misalnya kayak pas kemarin saya di Shanghai itu ada 2 kamar, di Beijing ada 3 kamar gitu ya. Jadi kemudian juga ada dapurnya juga, bisa masak lebih nyaman, lebih leluasa dibandingkan mungkin hotel yang hanya 1 kamar saja tanpa dapur dan lain sebagainya. Jadi ini sangat-sangat memudahkan. Internet ini bisa merubah orang yang mungkin punya properti di suatu daerah, misalnya di kota Jambi atau di kota Bungo,
yang mungkin penginapan itu jarang bisa mendaftarkan Airbnb, jadi orang bisa menggunakan layanan penginapannya di Airbnb seperti itu. Kemudian Facebook. Nah, Facebook ini adalah the most popular media owner creates no content. Jadi Facebook ini nggak membuat konten. Yang membuat konten ya kita, Instagram, ya TikTok, kemudian apalagi Thread gitu ya, Twitter, X. Mereka nggak membuat konten, tapi yang membuat konten adalah kita sebagai pengguna. Mulai dari post video, post artikel, post status, post gambar dan lain sebagainya. Kemudian juga Alibaba.com, the most valuable retailer that has no inventory. Jadi kita sama seperti Shopee, misalnya kita bisa menjadi mitranya, kemudian bisa menjual produk kita di e-commerce mereka secara online sehingga produknya bisa dibeli oleh orang lain ya. Jadi internet ini mengubah pola dunia seperti sehari-hari yang kita lakukan. Kita setiap hari misalnya mau ke kampus, kita belanja lewat misalnya kita mau ke kampus lewat pakai Gojek gitu ya, karena kita misalnya belum memiliki motor gitu ya, kita pakai Gojek atau Grab gitu ya atau Maxim. Kemudian lapar nih mau pesen tapi udah malam males keluar, kita pesan lewat GrabFood atau GoFood gitu ya. Ini sebelumnya kan belum belum pernah terjadi ya. Jadi dengan adanya konektivitas internet yang bagus, semakin bagus sampai ke pelosok daerah, kemudian juga para provider seperti OTT ini ya, over the top ini mereka memiliki aplikasi yang bisa digunakan untuk memudah kehidupan kita sehari-hari seperti itu. Kemudian rekan-rekan semua, di era disruption ini tentunya mau nggak mau kita benar-benar harus bisa mengikuti perubahan zaman, termasuk kita calon-calon para entrepreneur yang disiapkan oleh Kampus Unja, Prodi Kewirausahaan. Itu kita benar-benar harus bisa beradaptasi dengan sesuatu yang baru dengan namanya disruption. Sebenarnya disruption itu apa sebenarnya? Disruption itu adalah inovasi yang menggantikan seluruh sistem yang lama dengan cara-cara yang baru. Di mana disruption ini menggantikan pemain-pemain lama yang dengan cara yang baru ya, dengan yang baru. Kemudian menggunakan teknologi lama serba fisik dengan teknologi yang digital, menghasilkan sesuatu yang benar-benar baru, lebih efisien dan lebih bermanfaat dari Profesor Renal Kasali. Artinya di era disruption saat ini ya mungkin orang dulu kalau cari ojek harus jalan dulu ke pangkalan, ke simpang, baru nemu ojek, baru kita bisa. Tapi kalau sekarang kita cukup duduk manis di rumah aja, mau pesan makanan, mau pesan ojek untuk ke kampus misalnya kita langsung pesan lewat online, termasuk kita mau beli belanja ya kayak sekarang ya, saya males gitu ke pasar gitu ya, panas-pasanan misalnya ke pasar Angso Duo panas-panasan gitu ya, atau ke pasar Besak, pasar Simpang Bata misalnya ya, panas-panasan gitu, belum lagi bayar parkir. Mendingan sekarang kita ini aja, pesan online aja lewat Shopee misalnya, dan ternyata harganya lebih murah lewat online gitu ya. Mungkin di satu sisi ada banyak pasar-pasar tradisional, konvensional yang banyak juga berimpact tutup, apalagi sejak zaman COVID ya. Tapi saya merasakan bahwa dengan adanya Shopee ataupun Tokopedia atau Bukalapak dan lain sebagainya itu e-commerce ini itu memudahkan kita gitu ya. Kita bisa jualan juga, bisa cari cuan juga, bisa jadi reseller juga ya, bisa jadi reseller, bahkan jadi affiliate marketer juga, cari fee cuan dari para penjual yang bisa kita jual produknya di Shopee Affiliator gitu ya. Jadi artinya ini di satu sisi bisa membantu perekonomian Indonesia juga. Memang di satu sisi banyak juga tuh terjadi gejolak misalnya di pasar-pasar tradisional, di Tanah Abang misalnya ya banyak yang tutup misalnya seperti itu. Namun nggak mau kalau kita tidak berubah, tidak mengikuti zaman, para pelaku usaha yang masih konvensional, masih mengandalkan orang datang ke pasar, itu akan ditinggalkan gitu ya. Jadi kalau misalnya pun kita punya toko offline di pasar, kita harus berkolaborasi, kita jualan lewat online juga, kita masukkan produk-produk kita di Shopee ataupun di e-commerce lainnya, sehingga produk kita juga bisa diakses dan marketnya juga semakin besar misalnya ya. Jadi kalau selama ini kita jualan di Pasar Angso Duo, kita juga jualan online
pelanggan juga tahu produk kita dikenal, kemudian juga yang kedua orang-orang yang mencari produk kita di Shopee atau di e-commerce juga tersedia, dan tidak hanya pasarnya orang Jambi aja di pasar Jambi atau di kota Jambi, tapi juga bisa ke seluruh Indonesia bahkan dunia. Ini jadi mau nggak mau kita benar-benar harus bisa mengikuti perubahan yang terjadi di masyarakat saat ini. Saya break sebentar, ada telepon sebentar ya. Iya. Baik, saya lanjutkan rekan-rekan semua. Untuk selanjutnya, jadi ini era disruption yang mau nggak mau kita benar-benar harus adaptasi. Bayangkan ya, kayak Kodak, kemudian BlackBerry, Nokia yang tidak bisa beradaptasi akhirnya kolaps. Nah, ini contoh sederhana bagaimana perubahan itu sangat penting ya. Ini contohnya ya yang tadi saya jelaskan bahwa Kodak tidak bisa beradaptasi ke digital, ya akhirnya mereka dengan teknologi yang berubah ke arah digital, akhirnya mereka kolaps gitu seperti itu. Kemudian saat ini ya Digicam ya kamera-kamera digital ini benar-benar ya ini saat ini terjadi perubahan dibandingkan kamera-kamera Kodak zaman dulu yang pakai, mungkin teman-teman pernah dengar klise ya namanya. Jadi ada ya ini ya memang teknologi masih jauh banget, mungkin teman-teman masih belum 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 pernah dengar gitu. Kalau saya dulu pas masih kecil gitu ya, masih kelas 6 SD, kelas 5 SD, orang tua masih menggunakan ini ya kamera-kamera lama gitu ya untuk mendokumentasi. Kalau sekarang kita sudah ada smartphone yang kamera juga sudah canggih-canggih. Kemudian ada DSLR, kemudian ada mirrorless ya, kamera digital gitu ya, hand kamera dan lain sebagainya. Kemudian Blockbuster ya, Blockbuster ini sebenarnya kayak bioskop gitu ya, jadi tersebar gitu ya. Akhirnya dikalahkan oleh ya seperti Netflix gitu ya, di mana Netflix ini bisa diakses dari mana aja, kemudian bisa bisa di playback kembali kalau misalnya seandainya lagi ada kesibukan gitu ya. Mungkin teman-teman suka nonton ya kayak saya misalnya ya, lagi jenuh pengen nonton. Sekarang sudah malas gitu ya nonton ke bioskop. Kita cukup langganan aja Netflix, bisa ditonton di TV, di rumah, di smart TV, bisa di iPad ataupun di laptop atau di iMac gitu ya di rumah. Jadi saya bisa nonton dari mana aja gitu ya sambil tidur-tiduran gitu. Dan kita bisa nonton pilihannya juga banyak, ada drakor, ada film-film box office dan lain sebagainya. Jadi ini memudahkan orang yang selama ini nonton harus di film baru itu harus di bioskop, tapi sekarang bisa nonton lewat handphone ataupun lewat gadgetnya seperti itu. Nah, kemudian Nokia. Dulu zaman tahun saya baru awal-awal kuliah tahun 2003 itu ya, pakai handphone Nokia 2100 itu udah sangat keren banget ya. Tahun segitu, kartunya juga masih mahal, kartunya masih 300.000, 500 ribuan gitu ya kartu simpatinya, starter pack perdananya, jadi memang masih mahal sekali dan keren gitu ya. Namun karena tidak beradaptasi dengan perubahan, di mana muncul Android, kemudian di tahun 2008 muncul iPhone gitu ya, mereka tidak bertransformasi, mereka menggunakan Windows Phone dan tidak ini ya secara user experience-nya kurang begitu nyaman bagi penggunanya, akhirnya Samsung kayak LG gitu ya, kemudian Motorola dan beberapa pabrikan smartphone yang berbasis Android itu malah laku dan besar, dan akhirnya
Nokia kalah gitu ya, sehingga akhirnya kolaps juga ya, walaupun memang masih produksi handphone center gitu ya, tapi bisa dikatakan mereka sudah kalah dengan para pemain-pemain baru yang bermain di teknologi smartphone yang terbaru. Nah, jadi ini contoh bagaimana era disruption itu sangat penting untuk berubah. Kita mau nggak mau harus benar-benar bisa berubah di era yang saat ini semakin canggih. Kalau kita sebagai calon para pelaku UMKM, termasuk saya ya, para ini pelaku usaha yang tidak mau beradaptasi, misalnya berkolaborasi dengan ojek online, kita tidak membuat Instagram ataupun TikTok dan membuat konten ya, kemudian menggunakan iklan Meta, kemudian membuat website dan lain sebagainya, atau membuat Google Business, Google Review dan lain sebagainya, ataupun di aplikasi-aplikasi lainnya, tentunya ini sangat ya ini kita ketinggalan gitu ya. Kita mau nggak mau harus harus mengikuti, karena saat ini misalnya contohnya ya, contoh sederhana. Misalnya si Hasna atau Jimmy misalnya, pada saat Jimmy liburan ke Bandung baru pertama kali, terus Jimmy pengen cari kuliner, pasti yang dicari adalah handphonenya. Di Google kuliner, rekomendasi kuliner enak di Bandung gitu misalnya. Atau Aspa pengen berkunjung ke salah satu negara misalnya, tempat wisata yang recommended di Singapura misalnya, pasti teman-teman cari di internet ya. Jadi bagaimana kita bisa mengoptimalisasi, mungkin nanti di materi berikutnya saya akan lebih fokus ke beberapa strategi kita, channel yang kita gunakan untuk membangun digital, ya mulai dari website, search engine atau media sosial, website dan lain sebagainya yang bisa kita gunakan untuk mengoptimalisasi bisnis yang kita bangun nanti ke depannya. Teman-teman tadi udah pada saat tugas pun juga saya lihat juga sudah mengerti bahwa teman-teman pada saat nanti terjun ke bisnis, mau jualan pentol, mau jualan bakso, mau jualan pempek, mau jualan apapun, teman-teman tetap membutuhkan dunia digital saat ini ya. Karena kalau misalnya teman-teman nggak menggunakan tools digital, channel digital, ya teman-teman gimana caranya mempromosikan usaha kita ke orang lain? Menggunakan iklan radio mahal, iklan televisi apalagi, iklan koran apalagi. Yang paling murah itu adalah menggunakan ke digital channel seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya rekan-rekan semua, masyarakat era digital di Society 5.0, bahwa kalau di sebelumnya bahwa eh, kita masih berburu ya, kelahiran baru awal-awal peradaban manusia, kemudian bertani di 1300-an ya, kemudian menemukan lokomotif mesin uap gitu ya untuk memproduksi secara massal di abad 1800-an. Kemudian di awal abad 20 kita menemukan komputer, kemudian IT ya, kemudian juga internet ya. Dan di abad 21 ini bahwa smart society atau masyarakat digital, masyarakat di era digital ini sudah sangat melek, terkoneksi dengan internet. Bahkan di rumah pun kita juga smart home, kita bisa mematikan dan menghidupkan AC dengan smartphone kita, bahkan dengan tepuk tangan gitu ya, misalnya dengan clap gitu ya, dengan tepuk tangan, lampunya hidup, lampunya mati, membuka pagar dengan remote ataupun dengan kode tertentu misalnya ya. Kemudian kita bisa melihat rumah dari jarak jauh. Misalnya saya rumah di Jambi itu kosong, di Talang Bakung saya ngelihat sekali dari CCTV yang asal di sana ada internet, langganan internet IndiHome, kemudian kita bisa ngelihat rumah kita, siapa yang masuk, kondisinya seperti apa, itu bisa kita lihat. Jadi dengan adanya digitalisasi saat ini, kita sangat memudahkan kehidupan kita, ya, patut disadari ya, karena saya merasakan ya pada saat awal 2000 itu belum ada internet, kemudian ada mulai adanya internet. Saya ingat banget pada saat zaman kuliah itu 2003-2004 itu muncul adanya Friendster ya, itu anak-anak kuliah zaman itu nge-hype banget, kita ke warnet gitu ya. Kemudian ini ya kayak Instagram gitu, kayak Twitter gitu, kayak TikTok gitu ya, Friendster. Kemudian baru mulai habis itu kemudian menggunakan Android.
iPhone dan menggunakan layanan-layanan yang lain, dan muncul banyak OTT seperti e-commerce, medsos, kemudian website, blog dan lain sebagainya yang tentunya sangat memudahkan kita. Oke, yang join mohon di mute. Oke, saya lanjutkan di materi berikutnya. Di era digital ini kita terkoneksi satu sama lain, termasuk hari ini kita belajar, kita berkomunikasi, kita menyampaikan informasi di grup menggunakan WA Group. Coba bayangkan kalau nggak ada WA Group, saya menyampaikan informasinya mungkin lewat Komting, nanti Komting menchat satu-satu kan repot. Tapi ini sekali jalan, saya ada di Bengkulu, teman-teman di Jambi, sekali chat, semua orang bisa tahu, oh ada informasi bahwa hari ini tugas kuliahnya paling akhir jam 5 sore, kemudian kita mulai kuliah jam 16.30 gitu ya. Teman-teman bisa mendapatkan informasi. Ini hebatnya digital dan internet saat ini. Nah, rekan-rekan semua, ya adanya level intensitas informasi yang tinggi, kebutuhan informasi dalam kehidupan masyarakat sehari-hari dan organisasi dan tempat-tempat kerja. Jadi di era digital saat ini mungkin teman-teman lebih baik ketinggalan dompet dibanding ketinggalan handphone ya. Kayak saya ya, saya di dompet itu mungkin uang cashnya dikit, tapi saya lebih senang menggunakan smartphone karena ya kita bisa menggunakan yang tadi disampaikan temannya ada vintage, kita bisa menggunakan aplikasi-aplikasi digital, mobile banking ataupun menggunakan e-wallet ya, atau menggunakan OVO, kemudian ngelink aja atau menggunakan layanan-layanan fintech lainnya. Yang penting ada saldo, kita bisa tetap pembayaran. Apalagi saat ini kris itu bisa digunakan ya di hampir semua tenan merchant gitu ya, di tempat belanja makan, bahkan di minimarket seperti Alfamart, Indomaret kita bisa bayar menggunakan kris. Artinya ini sangat memudahkan kita gitu ya. Dan informasi ini juga sangat tersebar luas dan intensitas informasinya juga sangat tinggi. Semua informasi bisa kita dapat. Bayangkan contohnya ya, beberapa hari ini di tengah demo mahasiswa ya terkait kebijakan DPR ya, itu kita bisa mendapatkan informasi di Jakarta terjadi kerusuhan, di Makassar ataupun di beberapa daerah terjadi kebakaran di kantor DPR-nya, misalnya DPRD-nya ya, itu kita bisa mendapatkan informasi dari TikTok ataupun dari Instagram. Walaupun ada beberapa hari ini misalnya live TikTok dimatikan misalnya, tapi kita tetap bisa melihat bagaimana cepatnya informasi itu tersebar ya, seperti itu. Kemudian penggunaan teknologi informasi itu bisa digunakan untuk kegiatan sosial, pengajaran, bisnis, serta kegiatan-kegiatan lainnya. Kenapa saya membuat konten di YouTube? Ya, salah satunya adalah saya ingin berbagi informasi gitu ya. Makanya saya setiap materi kegiatan perkuliahan saya share di YouTube, jadi orang bisa mengakses, berbagi ilmu pengetahuan di YouTube, orang bisa mengakses dari mana aja gitu ya. Kemudian juga saya traveling, misalnya saya buat videonya di YouTube, orang bisa mendapatkan informasi dan sharing. Itu menurut saya bisa kita optimalisasi, selain kita juga bisa cari AdSense dari sana, seperti itu. Kemudian pengajaran kita bisa lakukan secara online ya, walaupun saya tidak berada di Jambi saat ini, saya di Bengkulu, saya tetap bisa sharing pengabdian, materi-materi yang saya ketahui terkait digital marketing, saya sampaikan ke teman-teman di perkuliahan hari ini. Teman-teman ada yang dari rumah, ada yang dari kafe, ada yang dari lain-lain, teman-teman bisa eh, bisa belajar secara daring saat ini. Ya, ya. Kemudian kemampuan pertukaran data digital yang cepat dalam jarak jauh ya, kayak contohnya tadi si Jimmy, Pak minta tolong bantu share materinya, teman-teman tinggal eh, kirim ke grup, langsung saya tayangkan dan teman-teman bisa mendapatkan informasi lewat presentasi kita lewat media Zoom saat ini. Jadi walaupun kita jauh ya, kemampuan pertukaran data digital saat ini sangat cepat gitu ya, dengan adanya teknologi internet yang cepat dan konektivitas saat ini. Nah, ini Internet of Things ya. Contohnya, ini saya lagi di Incheon International Airport sekitar tahun 2014, kalau nggak salah, apa 2015. Jadi ada robot di Bandara Internasional Incheon ini. Kemarin juga saya pas di Bangkok 2 bulan kemarin, saya juga nemu juga. Kemudian di Shanghai di akhir bulan kemarin juga saya juga nemu juga.
di bandara yang canggih-canggih ini, yang bandara yang bagus-bagus, mereka punya robot yang keren banget gitu, yang informatif, yang bisa menyajikan informasi-informasi yang pengen kita tanyakan gitu ya. Mereka juga bisa menyapa juga, ada pilihan bahasa lokal, bahasa internasional juga, bahasa Inggris juga. Nah, Internet of Things ini ya, menurut rekomendasi ITU, International Technology ini ya, ITU jadi didefinisikan sebagai sebuah penemuan yang mampu menyelesaikan permasalahan yang ada melalui penggabungan teknologi dan dampak sosial. Sementara itu, jika ditinjau dari standarisasi secara teknik, IoT atau Internet of Things ini dapat digambarkan sebagai infrastruktur global untuk memenuhi kebutuhan informasi masyarakat dan memungkinkan layanan canggih dalam interkoneksi baik secara fisik, kemudian berdasarkan pada perkembangan informasi serta teknologi komunikasi. Jadi kalau Internet of Things sendiri ini asalkan kita konektivitas dengan internet ya, kita bisa koneksi kita dengan device ya. Contoh sederhananya misalnya saya bisa mengakses komputer saya di kantor dari rumah. Jadi saya seolah-olah bisa misalnya mengakses data-data di laptop kantor, di komputer kantor dengan akses misalnya ya virtual private gitu ya, bisa menggunakan jaringan internet sehingga kita bisa mengakses komputer yang di kantor gitu ya. Kemudian kita bisa terkoneksi dengan orang lain, kemudian dari mana aja, kemudian dari bisnis apa aja, dari jaringan apa aja dan kapan saja ya. Jadi Internet of Things ini contohnya ya misalnya ya yang saya gunakan ya contohnya Bardi misalnya ya. Saya bisa men-setting apa di rumah Jambi atau di rumah Bengkulu saya setting jam 6.15 sore itu lampunya akan hidup otomatis menggunakan Bardi Hub gitu ya. Jadi asal konektivitas internet kita bisa setting, kemudian bisa kita setting manual ataupun otomatis gitu ya. Ataupun kita menggunakan video surveillance di mana kita bisa mengecek ya di bisnis kita, usaha kita bisa mencek usaha kita saat ini jam 12 lagi rame nggak pembeli gitu seperti itu. Jadi Internet of Things ini menurut saya sangat-sangat berguna, termasuk tadi ya smart home gitu ya. Ada beberapa hotel bahkan di luar negeri misalnya di Tokyo di Jepang gitu ya. Mereka tidak lagi menggunakan frontliner hotel yang memang secara sumber daya kita harus membayar kos yang mahal, apalagi tenaga kerja di Jepang mahal. Jadi kita menggunakan robot sehingga memudahkan kemudahan ya tentunya lebih efisiensi secara cost gitu ya, termasuk robot-robot yang digunakan misalnya di bandara gitu ya. Bahkan ada juga seperti di Don Mueang International Airport kemarin saya nemu itu yang robot bisa membersihkan lantai sendiri. Ya mungkin teman-teman sudah banyak ya, sudah banyak melihat juga ada beberapa yang sudah mulai harganya juga udah terjangkau. Jadi kita bisa robotnya bisa ngepel nyapu sendiri gitu ya di lantai rumah kita yang tentunya sangat-sangat memudahkan kehidupan kita. Jadi Internet of Things ini memang nggak dipungkiri bisa sangat memudahkan kehidupan kita seperti itu. Kemudian Internet of Things ini bisa memudahkan kehidupan manusia. Contohnya ya ini transaksi-transaksi misalnya retail ya. Kita bisa menggunakan aplikasi, contohnya yang saya gunakan di bisnis yang saya jalankan misalnya ya. Jadi ada aplikasi POS ya, Point of Sales, di mana kita bisa menggunakan aplikasi dengan konektivitas internet, dengan menggunakan tablet yang terkoneksi dengan printer. Jadi pada saat pelanggan bertransaksi, nanti pelanggan juga bisa menerima struk belanja. Kemudian si owner juga bisa melihat berapa omset hari ini gitu ya, berapa transaksi hari ini, berapa uang yang terkumpul cashnya dan lain sebagainya, termasuk pembukuan dan lain sebagainya. Kemudian Internet of Things di agriculture misalnya ya, ada juga beberapa petani itu sudah mulai menggunakan teknologi agriculture, misalnya menyiram dengan mengoptimalisasi ini ya internet, bisa disetting misalnya menyiram tanaman setiap berapa jam sekali gitu ya. Misalnya kayak para petani kebun buah naga misalnya malam hari butuh
lampu, jadi mereka bisa menggunakan otomatisasi dari misalnya Google gitu ya, bisa menghidupkan lewat jaringan internet, kemudian mereka bisa menghidupkan lampunya lewat otomatisasi. Kemudian smart home tadi ya teman-teman, bisa menggunakan smart home untuk menghidupkan lampu, kemudian membuka pintu gitu ya, kemudian menghidupkan AC dan lain sebagainya. Kemudian beberapa vehicle asset, pet monitoring, controlling, ada juga bagi yang pemilik kucing di rumah dia lagi traveling keluar, kemudian biar kucingnya nggak kelaparan bisa disetting misalnya ya, untuk makan kucingnya bisa 15 menit sekali keluar dari wadah pakannya seperti itu ya. Dan banyak lagi contohnya seperti GPS tracking, misalnya mobil-mobil rental, car rental ya. Jadi orang bisa mengetahui posisinya menggunakan posisi GPS dan lain sebagainya. Ini adalah salah satu teknologi Internet of Things yang tentunya bisa sangat memudahkan kita seperti itu. Nah, ini contoh sederhananya penerapan Internet of Things ya teman-teman. Jadi konektivitas kita GPS tracking ya, kemudian Google Assistant ya, kita bisa minta Google Assistant tolong play the music misalnya. Kemudian menghidupkan lampu, menghidupkan AC di kamar. Kemudian edisi ya, edisi ini ada ininya ya, ada konektivitas SIM card mobilenya di sini menggunakan kartu Halo atau menggunakan perdana. Tapi rata-rata biasanya kayak BNI Desa ini menggunakan kartu Halo. Jadi mereka terkoneksivitas seperti handphone. Kemudian orang bisa mengakses pembayaran ataupun melakukan transaksi pembayaran di sini seperti itu. Ini Bardi yang saya gunakan, memudahkan saya untuk mencek. Kemudian kamera Bardi CCTV ini bisa 360 derajat, bisa muter gitu ya, bisa melihat karyawan saya lagi ngapain di rumah saya, ada orang siapa gitu ya, termasuk switch on, switch off gitu ya, untuk mematikan lampu dan lain sebagainya. Ini sangat-sangat sangat terbantu sekali. Jadi Internet of Things saat ini menjadi hal sesuatu yang sangat sangat memudahkan kita. Jadi ini teman-teman bisa cobain sesuatu yang mungkin selama ini kita nggak terpikirkan dan ternyata saat ini sangat memudahkan kita seperti itu. Selanjutnya rekan-rekan semua, kita masuk ke Big Data. Saya sempat menjadi pemateri training untuk Big Data di FEB Unja, kayaknya tahun kemarin ya. Saya datang ke kampus Unja untuk ngasih materi mengenai Big Data. Jadi Big Data ini sangat penting banget. Eh, jadi dari awal masuk di Telkomsel, kayaknya juga saya sangat berhubungan dengan big data, pengolahan data-data yang sangat besar. Kalau teman-teman mungkin kalau ngolah data Excel yang barisnya di ke bawah itu 1.040.000 misalnya ya, itu ini ya masih sedikit gitu ya. Jadi kalau misalnya datanya sangat besar, teman-teman nggak bisa lagi menggunakan Excel gitu ya. Misalnya data pelanggan, misalnya Telkomsel ada di Sumatera bagian selatan, misalnya di Palembang atau di Jambi itu ada 3 juta, nggak bisa pakai Excel lagi. Tapi harus menggunakan next step-nya, bisa menggunakan Microsoft Access, menggunakan SQL database gitu ya. Nah, jadi memang saat ini era big data ini benar-benar sangat luar biasa. Kita harus benar-benar bisa pelajari karena ini bisa menjadi potensi buat teman-teman juga menjadi data analis, data science gitu ya, untuk bisa terjun nanti saat bekerja ya, pada saat teman-teman bekerja, di mana big data ini adalah sebuah istilah yang mengacu pada teknologi dan teknik untuk memproses dan menganalisa sekumpulan data yang memiliki jumlah yang sangat besar gitu ya, big data baik yang terstruktur, semi terstruktur dan tidak terstruktur. Jadi datanya besar, bagaimana kita bisa menganalisa data tersebut, mengolah datanya menjadi informasi ya. Biasanya ya manajemen ya akan mencari informasi untuk mengambil keputusan itu berdasarkan data. Jadi pada saat teman-teman menjadi seorang data analis, teman-teman diminta untuk menganalisa misalnya data pelanggan gitu ya. Kalau misalnya teman-teman nggak punya tools database ya, kemudian nggak punya pengetahuan untuk mengolah data, akan sulit. Jadi memang pengolahan big data ini perlu teman-teman. Siapa tahu teman-teman nanti bisa fokus dan mau mempelajari mengenai data science, bisa mengolah
penggunaan data ya, ini bisa digunakan untuk bisa menyajikan informasi. Jadi pada saat teman-teman membuat PowerPoint itu, teman-teman pasti dalam suatu perusahaan, teman-teman pasti akan menyajikan informasi yang data yang valid. Nah, data yang valid itu berasal dari sumber-sumber data yang diolah dan disajikan dalam bentuk materi presentasi yang akan disajikan ke manajemen sehingga manajemen bisa memutuskan, oh kayaknya dari hasil pengolahan data kita, reporting kita bahwa masyarakat saat ini suka produk yang lagi nge-hype trennya seperti A, seperti B misalnya. Jadi kita bisa menyesuaikan selera-selera masyarakat dari hasil temuan big data ini untuk membuat produk yang disesuaikan dengan selera masyarakat saat ini. Nah, sejarah big data ya teman-teman di tahun 98 itu Google mulai muncul. Kemudian ada Wikipedia tahun 2001 ya, jadi bisa kayak zaman dulu ada RUPL. Jadi rangkuman-rangkuman informasi yang disajikan dalam bentuk internet di website Wikipedia. Kemudian di April 2004 ada muncul email Gmail. Kemudian di Februari 2005 ada YouTube, kemudian ada Twitter 2006, di Facebook 2006 September, iPhone tahun 2007, kemudian Android tahun 2007 November, dan Foursquare ya. Ini di tahun 2009. Nah, jadi semakin banyak orang, semakin banyak informasi yang ada di internet ya. Jadi misalnya pengguna Facebook ada berapa miliar ya, pengguna Twitter, Gmail. Ini membutuhkan orang-orang yang bisa menganalisa data dalam jumlah yang sangat besar ya, termasuk teman-teman misalnya terjun di telekomunikasi atau di banking industry, misalnya jumlah pengguna Bank BNI ada berapa puluh juta pengguna gitu ya, dengan karakteristik yang berbeda. Ada yang jumlah tabungannya di atas 5 miliar, ada yang di bawah 1 miliar, di bawah 1 juta, ada yang tinggalnya di kota Bengkulu, ada di kota Jambi atau di Jakarta, ada umurnya di atas 50 tahun, umurnya di bawah 50 tahun, di bawah 20 tahun, ada yang laki-laki, ada yang perempuan, dan lain sebagainya. Ketika kita mengolah big data itu akan menyajikan informasi yang bisa kita sampaikan. Misalnya kita bisa menyajikan informasi dari data kita yang kita miliki, Pak. Kita saat ini memiliki jumlah nasabah di Bank BNI sebanyak 10 juta nasabah, di mana 1 juta nasabah itu memiliki tabungan di atas 100 juta misalnya. Kemudian yang di bawah 100 juta itu ada misalnya berapa sekian sekian sekian. Jadi ini adalah informasi yang bisa kita sampaikan sebagai pengolahan hasil dari big data seperti itu. Nah, big data sendiri yang pasti ya itu jumlah size-nya yang pertama itu sangat besar ya. Kemudian velocity ya, data ini di-generate dengan sangat cepat karena memang datanya juga selalu berubah-berubah. Kemudian variety ini dari big data ini jenisnya beda-beda ya. Tadi yang saya sebutkan ada konsumen, pelanggan, nasabah dengan karakteristik A, B, C, D, E gitu ya. Jadi kita harus bagaimana bisa mengolah data dan bisa menyajikan informasi yang informatif ke manajemen misalnya. Kemudian veracity, data akurasinya juga ada data yang salah gitu ya. Kemudian value-nya, apakah data ini berguna dan bisa digunakan untuk manajemen dalam mengambil keputusan. Kalau datanya misalnya ya datanya itu tidak bermanfaat ya tidak perlu juga disampaikan. Jadi sebagai data analis, pada saat kita menjadi data analis mengolah big data, data-data yang informatif dan bisa dijadikan sebagai pengambilan keputusan bagi manajemen dalam mengelola perusahaan ya pasti akan digunakan. Kemudian validity, data quality governance ya, manajemen dan masif. Jadi bagaimana kualitas datanya valid atau tidak. Kemudian variability-nya dynamic involving behavior in data source ya. Jadi bagaimana data ini dinamis dan bisa digunakan untuk menyajikan informasi. Kemudian venue, distribute heterogeneous data from multiple platform. Jadi datanya juga macam-macam, berbeda-beda. Jadi benar-benar harus pintar dalam mengconvert data. Jadi sepengalaman saya pada saat mengolah data memang ini ya memang harus bisa mengolah data itu karena banyak juga data yang nggak valid. Jadi memang ketika perusahaan bisa mengolah database-nya dengan baik itu bisa akan menjadi super ya perusahaan yang besar gitu ya.
Makanya muncul mungkin teman-teman pernah dengar Customer Relationship Management CRM ya. Contoh sederhananya seperti ini. Teman-teman pada saat beli kartu seluler ya, pada saat teman-teman membeli kartu seluler kan diwajibkan registrasi kartu ya di 4444. Misalnya ya, registrasi di Telkomsel misalnya itu harus daftar NIK dan nomor KTP dan nomor KK itu. Itu adalah salah satu sederhana. Jadi pada saat perusahaan mencek ini atas nama siapa pelanggannya, dari kota mana aja, dari KTP-nya gitu bisa dimudahkan untuk menjadi database-nya. Kemudian dari data itu juga kita bisa melihat berapa spending pulsa yang dibelikan, kemudian berapa kuota data yang dibutuhkan sehari-hari, yang dibutuhkan setiap bulannya oleh si A gitu ya. Kemudian ada vocabulary, data model, semantic, that describe data structure ya. Kemudian ada vagueness, confusion over meaning of big data and tools use. Jadi big data pun pengolahannya juga banyak ya. Ada Power BI, kemudian saat ini juga banyak pengolahan lewat SQL, database. Kemudian kalau di Office ya mungkin teman-teman yang sederhana itu ya Microsoft Access dan Excel gitu ya. Jadi teman-teman kalau misalnya bilang saya bisa komputer pakai Office itu udah saat ini sudah tertinggal gitu ya. Jadi next levelnya teman-teman harus bisa menggunakan aplikasi-aplikasi yang misalnya pemrograman coding ataupun misalnya pengolahan database yang lebih advance sehingga teman-teman itu bisa menyajikan informasi dengan akurat dan juga informatif dan dengan waktu yang lebih singkat gitu ya. Bayangkan kalau misalnya datanya besar pakai akses ya nggak kebuka-buka gitu ya. Datanya 2 juta row sedangkan di akses Microsoft Excel itu cuma 1,1 jutaan gitu ya. Jadi ya nggak bisa ngangkat. Jadi memang harus benar-benar menggunakan pengolahan big data tools yang sangat besar. Nah, kemudian kenapa big data ini sangat penting saat ini, apalagi teman-teman yang eh, belajar digital marketing, ya minimal teman-teman tahu bisa menyajikan informasi, bisa menyajikan data yang informatif, bisa memutuskan segmen mana yang tepat yang harus kita sasar dalam digital marketing. Yang pertama, kita bisa menghemat cost yang lebih banyak ketika kita bisa mendapatkan informasi saat ini, misalnya dari internet kita olah datanya, dari laporan perusahaan, dari database CRM perusahaan, kita bisa mengolah data dan informasi, misalnya, Pak, ternyata dari data yang kita dapatkan, rata-rata pembelian kita itu di umur, pelanggan kita itu di umur 15 sampai 25 tahun, Pak. Dan mereka sangat menyukai produk A, B, C, D gitu misalnya ya. Jadi kita bisa menyajikan informasi dan tentunya kita bisa membuat produk yang disesuaikan dengan target segmen yang kita tentukan. Kemudian time saving, kita bisa menghemat waktu juga. Kemudian social media listening, kita bisa mendengarkan informasi-informasi dari sosial media karena saat ini sosial media itu bisa menjadi informasi bagi perusahaan dalam mengambil kebijakan ya. Kalau misalnya sosial medianya saat ini trennya kemana ya perusahaan bisa akan mengikuti gitu ya. Kemudian customer acquisition, jadi big data ini juga bisa kita gunakan untuk bisa mengakuisisi pelanggan-pelanggan yang baru. Kemudian juga mendapatkan market insight, mendapatkan informasi mengenai data-data terbaru, tren pasar terbaru dan lain sebagainya juga dan juga membuat inovasi. Nah, kenapa big data ini saat ini benar-benar bisa sangat dibutuhkan oleh rata-rata perusahaan saat ini sehingga bisa memudahkan perusahaan dalam menjalankan operasional bisnisnya. Nah, ini contoh beberapa perusahaan yang menggunakan big data, contohnya Walmart, Amazon.com, ya, Facebook, General Electric, Starbucks, Netflix, American Express, AT&T, IBM, Uber, ataupun di Indonesia misalnya ya, Shopee, Tokopedia, Gojek, ya, Grab, dan lain sebagainya, mereka menggunakan big data untuk bisa menganalisa ya. Contoh sederhananya mungkin ya teman-teman, nasabah kartu kredit A, teman-teman langsung bisanya misalnya setiap bulan ada penawaran. Karena teman-teman misalnya suka traveling, misalnya teman-teman misalnya dapat nanti promo, dapatkan diskon 10% untuk Anda belanja di Traveloka untuk penerbangan international flight misalnya seperti itu dan lain sebagainya. Jadi
dengan adanya pengelolaan data ini kita bisa mendapatkan informasi pelanggan ini sebenarnya sukanya apa gitu loh. Dan kita akan bisa menawarkan membuat promo-promo digital ke pelanggan tersebut sesuai dengan segmen dan selera dan hobinya ataupun kesukaan dia gitu. Seperti itu. Contohnya juga misalnya teman-teman seminggu ini lagi cari sepatu futsal gitu ya, cari sepatu futsal di Shopee, tiba-tiba di minggu depan loh kok muncul iklan sepatu futsal gitu ya. Ini adalah bagaimana algoritma itu bekerja, salah satunya dari bagaimana big data itu bisa menyajikan informasi kepada kita untuk bisa menyasar iklan digital kepada calon-calon pelanggan kita. Kemudian untuk selanjutnya keunggulan digital marketing ya yang pasti dengan adanya masyarakat era digital saat ini yang tadi saya jelaskan, kemudian big data, bagaimana kita bisa menganalisis informasi yang jumlahnya sangat besar dan menyajikan informasi itu untuk bisa kita gunakan dalam optimalisasi digital marketing, pelanggan-pelanggan mana yang bisa kita jual produknya lebih banyak gitu ya. Kemudian segmen mana aja yang akan kita sasar, tren produk apa yang harus kita jual saat ini, seleranya. Misalnya kita produksi fashion misalnya ya, masyarakat anak-anak muda saat ini sukanya trennya pakai baju seperti apa trennya gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, di NDN ya tujuannya digital marketing ini keunggulannya ya pasti murah dan efektif. Kita bisa menggunakan iklan digital dengan terukur. Kita bisa menggunakan Meta Ads di Instagram misalnya bisa hasilnya kita bisa tahu. Misalnya saya menggunakan iklan di Instagram ya atau di WA bisnis itu saya bisa mengukur dari iklan 100.000 yang saya keluarkan misalnya untuk 3 hari itu berapa yang mengklik iklan saya, berapa yang mencet, berapa yang ini ya, kita bisa menghitung cost akuisisinya gitu ya. Tapi kalau misalnya kita mengiklan di televisi ataupun di radio ataupun di koran, kita nggak tahu berapa sih yang lihat iklan kita di televisi atau di koran atau di radio gitu ya. Tapi kalau di menggunakan Meta Ads ataupun teman-teman menggunakan TikTok Manager Ads gitu ya, promotion gitu ya, yang iklannya promote, mungkin teman-teman suka scrolling Instagram, kemudian teman-teman muncul iklan sponsor gitu ya, itu adalah bagaimana iklan itu kita gunakan sesuai dengan segmen kita gitu. Kemudian interaktif, kita juga bisa menchat, bisa berapa yang tahu, berapa yang like medsos kita, iklan kita tersebut. Kemudian apa isi chat dari pelanggan kita ya. Dan iklan di kayak di Meta Ads itu juga bisa kita koneksikan dengan WA bisnis. Jadi pelanggan misalnya kita mau jualan misalnya katakanlah jilbab muslimah gitu ya. Harganya untuk mahasiswa pasarnya umur 15 sampai 20 tahun kita bisa langsung konekkan jadi orang yang mau langsung chat ke WA bisnis kita. Kemudian pelanggan mau dan berminat langsung bisa eksekusi pembayaran lewat online, kemudian bisa masuk ke e-commerce atau langsung di WA bisnis, kemudian barang langsung kita kirim lewat ekspedisi. Jadi bisa interaktif langsung. Kemudian merespon isu dengan cepat. Kita bisa tahu informasi informasi yang update saat ini terkait produk atau iklan yang kita pasang atau kita promote di media sosial sehingga kita bisa merespon dengan cepat. Kemudian target khalayak yang spesifik, jadi kita bisa memprofiling istilahnya di dalam digital marketing itu bisa memprofile pelanggan itu dengan segmen yang tepat. Misalnya si Jimmy ini sukanya pakai baju kemeja, misalnya warna biru, misalnya warna hijau. Kita bisa iklan ke orang-orang seperti ini misalnya gitu ya. Bisa lewat umur, lewat hobi, lewat jenis kelamin, lewat geografis gitu ya. Itu bisa kita tentukan secara profiling segmen mana yang akan kita akuisisi. Kemudian lebih terukur kita bisa mengetahui hasil dari iklan yang kita pasang, jumlahnya berapa ya. Yang tadi saya informasikan cost engagementnya kita bisa bisa tahu. Kemudian tidak ada batasan geografis, iklannya bisa kita tempatkan nggak hanya di kota Jambi aja, tapi di Bengkulu, di Sumatera, di Indonesia gitu. Jadi digital marketing ini sangat powerful banget. Jadi makanya orang yang menggunakan digital marketing ini baik jualan lewat media sosial, lewat e-commerce, itu marketnya bisa di mana aja gitu ya, bisa di seluruh Indonesia ataupun di dunia gitu ya. Jadi keunggulannya seperti itu. Kemudian kayak dengan data ya, jadi misalnya Facebook itu jumlah penggunanya
sangat besar gitu ya. Kita bisa mengiklankan di Meta gitu ya, para pengguna Instagram di seluruh dunia terhadap produk-produk yang kita jual. Jadi dengan data informasi ini, data pelanggan itu, perusahaan akan bisa menjadi perusahaan raksasa. Makanya right now ya saat ini big data is becoming a new source of oil gitu ya. Kalau dulu perusahaan-perusahaan raksasa itu adalah perusahaan-perusahaan yang eksplorasi minyak, kalau sekarang adalah perusahaan-perusahaan yang berbasis data, internet.com ya seperti itu. Sehingga digital marketing pun juga akan rise up, meningkat dengan adanya transformasi ke arah digital seperti itu. Orang nggak lagi ngiklan di televisi yang sudah mulai ditinggalkan, di radio ataupun di koran yang sudah mulai orang malas baca koran gitu ya, tapi orang buka medsos untuk hiburan, untuk cari informasi mengenai demo, mengenai iklan, mengenai promo dan lain sebagainya seperti itu. Nah, kemudian keunggulan menggunakan internet marketing ya menjangkau lebih banyak audiens ya, lebih hemat biaya promosi ya pasti ya. Cost yang kita keluarkan dari sepengetahuan saya dulu sebelumnya di 2009 saya sempat di tim marketing di regional Sumbaksel. Itu cost yang dikeluarkan itu kalau di iklan di koran, radio, televisi itu besar banget. Tapi sejak dia bertransformasi ke digital, itu secara cost lebih hemat dan lebih efektif dan lebih bisa menyasar target segmen yang akan kita tuju. Kemudian lebih mudah berinteraksi dengan audiens kita. Kemudian juga aktivitas pemasaran menjadi lebih ringan. Kalau dulu promosi harus lewat baliho, billboard, bagi-bagi brosur di simpang-simpang lampu merah, sekarang udah nggak lagi, ketinggalan zaman ya. Kita udah menggunakan digital untuk bisa mempromosikan media promosi kita. Kemudian real time dan lebih terukur ya, kita bisa melihat aktivitas iklan kita, seberapa banyak yang like, yang mengkomen dan lain sebagainya, dan berapa yang sudah melakukan transaksi, dealing ya, pembelian dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, nanti kita mungkin akan banyak ya membahas mengenai digital marketing ini, peranannya dengan CRM, video marketing, Google Analytics, SEO ya, Search Engine Optimization, kemudian data mining, social media, organic search engine ya, landing page ya, kemudian e-casting, local search marketing, database contact, CRM dan lain sebagainya. Jadi memang dia sangat luas. Orang ngiranya digital marketing itu cuman iklan di sosial media gitu ya, tapi ternyata sangat kompleks ya. Jadi kalau kita akan mendalami digital marketing ini memang sangat banyak yang poin yang memang harus kita dalami. Tapi minimal ya teman-teman sebagai calon-calon entrepreneur di Prodi Kewirausahaan di Unja ini, minimal teman-teman tahu, oh, saya ketika membuat konten itu nggak boleh sembarangan juga, nggak boleh asal-asalan juga. Kontennya harus informatif, kemudian harus menarik juga. Kemudian orang saat ini lebih senang video, berarti kita harus buat video, buat konten-kontennya yang menarik gitu ya, yang bisa membuat orang lihat video kita. Kemudian juga di era disruption ini ternyata banyak nih pekerjaan yang akan hilang. Seperti sales and related field. Jadi penjualan, para sales penjual ini ternyata nanti ke depannya digantikan dengan digital marketing. Orang nggak lagi lewat penjualan lewat sales, tapi lewat e-commerce. Orang cari informasi dari sosial media, nanti transaksinya di e-commerce Shopee misalnya ya, mungkin seperti itu. Kemudian transformasi transportation service ya, ekspedisi, taksi gitu ya. Kemudian office dan administrasi support ini akan digantikan nanti. Kemudian food preparation and service, kemudian social media manager, construction, traditional farming, fishing and forestry dan lain sebagainya. Jadi di era disruption ini ternyata banyak banget ya beberapa pekerjaan, bahkan di beberapa ini ya kayak pegawai bank itu juga banyak dipangkas. Kenapa? Karena saat ini orang sudah banyak membuka layanan perbankan lewat online aja, digital rekening gitu ya, misalnya di BCA ataupun di beberapa perbankan lainnya. Kemudian juga orang sudah menggunakan mobile banking gitu ya. Bahkan di beberapa bank itu mereka nggak ini ya, nggak memiliki misalnya kantor cabang gitu ya, mereka sudah digital gitu ya. Jadi memang saat ini sudah mulai bertransformasi seperti itu. Ini contohnya ya bahwa pegawai bank ini siapa nih yang nggak di mute, yang lagi nyanyi? Oke, mohon di mute ya.
kita tuntaskan sedikit lagi. Jadi memang pegawai bank trennya juga sangat turun ya, digantikan oleh mesin ATM yang self service, bisa setor, bisa ambil uang, bisa ganti kartu yang rusak, kartu hilang di mesin ATM yang teknologi yang terbaru ya. Kemudian sehingga akibat dari jumlah pegawai bank pun juga bergeser. Ini contoh sederhana bahwa era digital saat ini bisa memangkas beberapa pekerjaan yang ada saat ini di sekitar kita seperti itu. Nah, jadi teman-teman setelah lulus mau seperti apa ya? Jadi teman-teman yang menentukan ya. Kalau dari saya, sepengalaman saya, karena saya juga selain sebagai pengusaha juga sebagai karyawan, ya teman-teman bisa menentukan hidupnya ke arah mana. Misalnya, Pak saya mau kerja dulu, Pak saya mau cari modal dulu, silahkan gitu, cari modal, bekerja, kemudian bangun usaha. Tapi kalau teman-teman mau langsung terjun ke usaha juga nggak masalah. Jadi teman-teman sudah sangat tepat, teman-teman ngambil prodi kewirausahaan. Kenapa? Ini jadi modal yang bagus buat teman-teman. Walaupun nanti setelah lulus nanti bekerja dulu ya, nggak apa-apa. Tapi teman-teman sudah punya konsep, sudah punya mental entrepreneur yang dibangun dari zaman kuliah. Minimal 4 tahun teman-teman kuliah di Unja, teman-teman sudah tahu. Oh, ternyata kalau kita menjadi seorang entrepreneur itu harus apa yang disiapkan gitu ya. Mulai dari mentality, mulai dari keberanian ya, mulai dari kesiapan, strategi. Nggak hanya kita langsung jualan-jualan aja, tapi juga menggunakan teknologi digital, marketing, packaging, desain, dan lain sebagainya sehingga orang menarik gitu ya dan bisnisnya terus bisa bertahan. Jadi teman-teman setelah mau lulus nanti harus disiapkan. Bila perlu disiapkan dari sekarang bagaimana nanti setelah lulus ini mau kemana, mau bekerja apa gitu ya seperti itu. Oke, rekan-rekan semua, yang mau bertanya, saya juga kasih waktu buat teman-teman yang bertanya. Jadi untuk tugas minggu depan, tugas kedua ini, teman-teman, saya minta teman-teman kalau kemarin udah mulai belajar untuk editing video, untuk membuat konten. Jadi untuk tugas yang kedua ini, teman-teman belajar membuat ini ya, membuat brosur. Teman-teman bisa coba pakai Canva yang sederhana atau menggunakan Photopea ataupun aplikasi desain seperti Photoshop, Corel Draw, Illustrator lebih better, lebih bagus. Tapi kalau teman-teman menggunakan Canva aja boleh nggak Pak? Karena banyak template-templatenya boleh silahkan. Yang penting teman-teman bisa belajar. Oh ternyata ketika kita membuat suatu konten iklan itu berarti benar-benar harus yang bagus gitu ya. Bukan buat konten dalam bentuk Word kemudian di post di Instagram ya nggak tertarik. Tapi harus dilihat warnanya, fontnya, besar kecilnya, ditambahkan foto orang atau yang lainnya yang menarik sehingga iklannya itu juga menarik. Nah, ini contoh yang pertama, case yang pertama teman-teman buat iklan ukuran sosial media di Instagram. Teman-teman ini sebagai seorang digital marketer tim di perusahaan Bank Mandiri cabang Jambi. Nah, teman-teman diminta untuk membuat desain lowongan pekerjaan, posisinya customer service. Buatlah isi konten desain lamaran ditunjukkan kemana, silakan alamat misalnya Bank Mandiri cabang Jelutung misalnya posisi logo Bank Mandirinya, kemudian deadline-nya tanggalnya berapa, persyaratan yang diserahkan kepada Anda untuk membuat. Jadi semuanya terserah teman-teman. Yang pasti saya pengen teman-teman belajar membuat iklan lowongan pekerjaan customer service di Bank Mandiri cabang Jambi. Yang kedua, buatlah brosur atau flyer teman-teman sebagai digital marketing team di PT Aneka Roti Ceria. Teman-teman ditugaskan untuk membuat desain produk biskuit rasa coklat pisang. Nama brandnya Roti Banana, kemudian harganya 15.000. Teman-teman silakan buat desain info sosial medianya, harganya, nama perusahaannya, kemudian gambar roti biskuit rasa coklat pisangnya gitu ya. Saya persilahkan teman-teman belajar sebaik mungkin. Kemudian kedua desain ini teman-teman bisa post di web akademinya boleh, di Blogspot boleh, di WordPress boleh. Yang penting teman-teman bisa menampilkan linknya. Jadi di submit di rekap Google Sheet tugas. Nanti saya akan cek untuk review desainnya di minggu depan. Tugasnya paling lama karena kita kuliahnya setiap hari Selasa, jadi setiap hari Senin, paling lama di jam 15 sore, jam 17 sore, di jam 5 sore nanti teman-teman submit tugasnya
tepat waktu seperti itu. Nah, ini bisa mengembangkan Canva, teman-teman tinggal cari contoh-contoh, kemudian diubah template-nya. Jadi teman-teman bisa mulai belajar bagaimana, even teman-teman bukan jurusan desain komunikasi dan lain sebagainya, minimal teman-teman ke ke depannya ketika menjadi entrepreneur karena dari prodi kewirausahaan, teman-teman bisa mulai buat desain-desain yang menarik gitu ya, untuk membuat dan memperkenalkan bisnisnya lebih luas lagi, apalagi produknya baru dan lain sebagainya. Nah, ini contoh Photopea. Ini kayak ada Photoshop namun versi gratisan dan lewat web gitu ya. Tapi kalau misalnya teman-teman bisa ini menggunakan Photoshop atau Illustrator, itu lebih better. Tapi kalau misalnya teman-teman belum, ya teman-teman belajar aja minimal di Canva atau Photopea seperti itu. Karena template-nya pun juga banyak. Oke, saya pikir itu untuk kegiatan perkuliahan hari ini. Ada yang mau ditanya sebelum absen, teman-teman semua, untuk tugas ataupun materi hari ini? Saya persilakan. Kalau nggak ada, saya izin untuk absen dulu, rekan-rekan semua, untuk mata kuliah hari ini ya. Oke, untuk tugas kita, saya kunci, dan teman-teman mohon maaf nggak bisa, yang belum mensubmit tugas nggak bisa mensubmit. Jadi untuk tugas yang kedua di minggu depan, ini deadline-nya tanggal 8 hari Senin jam 5 sore. Mohon untuk mensubmit tugas tepat waktu di sebelum ini ya, sebelum hari Senin jam 5 sore itu teman-teman sudah submit. Kemudian untuk absen hari ini saya coba lanjutkan. Hari ini tanggal 2 September 2025. Oke, yang pertama Agung Saputra ada? Agung Saputra ada? Nggak ada ya. Tadi Jimmy presentasi ya. Presentasi, oke. Alfa, kemudian Jimmy ada, Jimmy? Hadir Bapak, hadir Bapak. Hadir, kemudian Aspa. Ya, Bapak. Oke, Aspa, makasih. Kemudian Palihul, Isba. Hadir. Kemudian Tia Ervina, Alpa ya. Kemudian Siska Amelia, Hadir, Pak. Syukurillah Tahta Rega, Hadir Pak, hadir. Ridho Janur Ilahi, Hadir Pak. kemudian Caca, Hadir, Pak. Artika Sari Devi, Hadir, Pak. kemudian Hasna, Alpa, kemudian Naik Gabriel, Hadir Pak. Syuhada Arafat, Izin Hasna hadir, Pak. oke, Syuhada Ada ada, hadir Pak. Ada Pak, hadir. Andi Wahyu, Hadir Pak. sama Sherly Rohmania, Alpa tadi, oke, Suhandi, Alpa, Berkat Parningota, Hadir Pak. Suhandi hadir Pak. Suhandi hadir. oke, Berkat ada, Hadir Pak. Ahmad Gali, Pak. Hadir Pak. Hadir. Puji Kusuma Stuti, apa ya? Hadir, Pak. Oh, hadir. Krisna Yanti, Hadir, Pak. Sinli Amersa, ada, Alfa, Desti Amelia ada, Pak Cindy hadir, Pak. oke, Cindy, Desti ada, Desti, Desti. Hadir, Pak. oke, Reza ada, Hadir Pak. Dela Rasiska, apa ya? Maura Citra Sipayung, Hadir, Pak. kemudian Madia Afrianto, Hadir Pak. Pak izin Dela hadir. Dela, oh ya, ada yang lain belum dipanggil? Oke, baik. Oke, saya pikir cukup. Terima kasih banyak rekan-rekan semua untuk kegiatan perkuliahan hari ini. Untuk
yang tidak open cam, tolong open cam ya. Selama kegiatan perkuliahan saya sambil sampling ngeliat dan mencatat yang malas open cam dan kemungkinan ngulang bulan semester berikutnya. Jadi selama kegiatan perkuliahan mohon untuk open cam. Dan materi hari ini nanti akan saya share di WA group. Kemudian teman-teman bisa mulai mengerjakan dan sampai jumpa di minggu depan. Terima kasih. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Tetap banggakan kedua orang tua. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore semuanya. Terima kasih. Sore, Pak. Selamat sore, Pak.